Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Junaidi, mahasiswa PPG IAIN Pontianak. Saya mengajar di MI Al-Ikhlas Bakoheni, mata pelajaran fikih. Sebagai salah satu tugas pendidikan profesi guru, ujian kinerja di Institut Agama Islam Negeri Pontianak, saya akan membuat video pembelajaran pelajaran fikih materi jual beli. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, ancang depan, gerak, tegak, gerak. Assalamualaikum. Sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu agar pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik, tertib, nyaman, serta apa yang kalian pelajari pada hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mendapatkan ilmu yang berkah, barokah, dan berguna. Sebelum kita membaca doa, duduk yang rapi. Ya, silakan ketuanya baca doa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sudah sarapan? Tadi malam belajar? Baik. Untuk pelajaran hari ini kita mulai. Jadi hari ini kita akan belajar pelajaran fikih. Pernah mendengar kata jual beli? Pernah. Di mana kalian mendengar kata jual beli? Di pasar, di warung, ya, atau di tempat-tempat yang biasa kalian kunjungi seperti di supermarket atau di mall
Tahu mall? Pernah ke mall? Oke. Dalam Islam jual beli itu diperbolehkan, tapi dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, baik itu oleh si penjual ataupun oleh si pembeli. Hari ini kita belajar tentang jual beli, ya, dengan tujuan kalian mampu mengerti tentang jual beli dalam Islam. Kemudian yang kedua, menyebutkan rukun dan syarat jual beli. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menjelaskan contoh praktik jual beli yang jujur dan adil. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap jujur dan adil melalui contoh ataupun simulasi. Nanti kita adakan simulasi nih. Ada penjualnya, ada pembelinya. Bagaimana seorang penjual itu harus jujur dan bagaimana seorang pembeli juga harus jujur. Maka dalam pelajaran ini betul-betul kalian perhatikan dan kalian nanti harus paham ini. Kalian simak, ya. Apa yang perlu kalian catat, kalian catat. Ikuti pembelajaran hari ini dengan tertib tanpa ada yang ngobrol, ada yang mainan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini gambaran transaksi jual beli. Ada penjualnya dan ada pembeli. Nah, ini ibaratkan kalian nih, anak-anak MI, ya toh? Nah, itu ada pedagang. Inilah yang disebut dengan jual beli. Maka kalau kalian ke warung beli sesuatu, pasti kalian bilang gini, "Bu, beli." Ada nggak yang menjawab dari dalam? Ya, tunggu. Nah, kalau tidak ada yang menjawab, ya, berarti bukan sebuah transaksi jual beli. Karena salah satu syarat jual beli ada penjual dan ada pembeli. Oke. Kemudian pengertian jual beli dalam Islam. Ya. Pengertian jual beli dalam Islam adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang atas dasar kerelaan suka sama suka. Jual beli disebut ada si penjual, ada pembeli, ada barang, ada uang. Kalian jajan pakai apa? Pakai uang yang berlaku. Nah, kalau jajannya pakai daun, boleh nggak? Yang ada diusir. Nah, itu pengertian jual beli, ya. Jadi tukar menukar barang dengan barang atau tukar menukar barang dengan uang. Dan tentunya kedua belah pihak suka sama si penjualnya suka memberikan barangnya, si pembelinya juga rela memberikan uangnya.
Kemudian ada juga dalil Al-Quran tentang jual beli. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Nah itu ya. Nah itu tentang pengertian jual beli. Selanjutnya syarat dan rukun jual beli dalam rukun jual beli dalam Islam itu ada ada berapa? Ada yang pertama ada penjual. Yang kedua ada pembeli. Yang ketiga ada barang yang yang keempat ada barang, berarti harus ada harga. Yang terakhir ijab qabul. Pak Guru jelaskan sebentar. Ya. Dalam rukun jual beli terdapat 5 perkara. Ada penjual. Bagaimana kalian mau beli kalau nggak ada yang jual? Sebaliknya yang kedua ada pembeli. Bagaimana pedagang bisa laku kalau nggak ada yang beli? Contoh, kalian dagang di Pulau Kandang, nggak ada rumah, umpama di sana nggak ada rumah sama sekali. Kalian jualan cilok di sana, keliling pulau 7 hari 7 malam nggak ada yang berarti jual belinya tidak, rukunnya tidak tercapai. Kemudian ada barang. Orang jualan itu mesti ada Bagaimana orang jualan cuman pakai baju doang, keliling-keliling, jual, apa yang dijual kalau nggak ada Nah, ada barang. Yang ketiganya ada Contoh kalian jualan cilok, harus ada harganya. Cilok 1.000, 1 biji 1.000, kalau 2 2.000, kalau 3. Jadi ada barang, harus ada Yang terakhir ijab qabul. Apa ijab qabul dalam rukun jual beli? Nah, ada penjualnya. Ketika kalian datang mau beli, ya, datang ke warung mau beli, kalian ngomong nggak? Bagaimana caranya? Pasti yang kalian sampaikan begini, Bu, belian. Nah, itu termasuk dari kata orang warungnya, ya. Beli apa? Beli cilok, Bu, 2. Kata ibu warung, ya. Berapa, Bu? 2.000. Berarti kalian ngambil uang, ngasih Nah, yang beli rela, yang jual berarti cukup tuh syaratnya. Itu tentang rukun jual. Kemudian selanjutnya syarat sah jual beli. Jual beli itu bisa sah, bisa juga tidak. Syarat sah jual. Syarat sah yang pertama adalah kedua belah pihak harus suka sama Yang jualnya suka, barangnya dibeli sama orang. Yang belinya juga dengan barang yang dibeli. Jadi bukan karena paksaan. Tapi kalau penjualnya maksa, Febri sini, nih beli barang saya.
Enggak punya duit, beli. Enggak punya duit, beli. Enggak punya duit, pokoknya beli, ngutang juga enggak apa-apa. Nah, berarti enggak sah tuh syarat jual belinya. Kenapa? Karena tidak didasari suka sama suka. Jadi harus berdasarkan suka sama suka. Yang kedua, barang dan harga jelas diketahui. Nah, contohnya bagaimana? Si pedagang jual cilok. Cilok lagi nih. Ya, si Febri beli Nah, si penjual kalau ditanya, kata si Febri, Bu, berapa harga ciloknya? Ya, yang jualan si Iko. Si Ikonya diam aja, nggak ngasih tahu harga. Tuh, barang dan harga jelas diketahui. Barangnya ada, harganya juga harus. Kalau si Iko nggak ngasih tahu harganya, si Febrinya bingung. Bayarnya berapa? Berapa harganya? Diam aja si penjualnya. Si Febrinya juga diam aja. Ditanya lagi berapa harganya? Nggak tahu. Terjadi nggak jual beli? Nggak terjadi. Berarti syarat sah jual belinya tidak tercapai. Yang ketiga, barang yang dijual halal dan manfaat. Tahu barang halal? Contoh si itu tuh, siapa namanya? Reja. Reja jualan daging babi. Nah, daging babi halal apa haram? Kalau yang dijual barang haram, berdasarkan syarat jual beli menurut Islam tidak sah. Kenapa? Karena yang barang yang dijual tidak halal dan manfaat. Apalagi barang haram, kayak minuman keras, whisky, apalagi topi mereng, figur, ya, apalagi barang haram tidak boleh dijual. Kenapa? Satu merusak, yang kedua tidak bermanfaat. Yang terakhir, penjual dan pembeli berakal dan dewasa. Maka kalau jual belinya anak kecil, ya, yang belum dewasa, yang belum ngerti harga, yang belum ngerti keuntungan, yang belum ngerti modal, maka tidak. Kadang kalian kan praktek tuh jual-jualan, beli-belian. Tapi jual-jualan, beli-beliannya bohong-bohong. Kalau itu nggak apa-apa, yang penting jangan berakal. Berakal itu yang jual atau yang belinya mesti bukan gil. Yang jualan orang gila, mau nggak belinya? Mau nggak? Duduknya rapi. Atau dibalik, yang belinya orang gila kan gak waras tuh. Kadang belinya pakai daun, ya toh? Mau nggak nerimanya? Nah, itu berarti syarat sah jual belinya tidak tercapai. Ya, berarti jual beli harus sama-sama dewasa, harus sama-sama enggak gil, enggak enggak Oke, Pak Guru ulas lagi. Rukun jual beli ada 5. 1, ada penjual. 2, 3, 4,
5. Bagus. Kemudian syarat sah jual beli ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, tepuk tangan dulu. Kemudian kita lanjutkan contoh praktik jual beli yang jujur dan adil. Ini contoh nih, praktek jual beli yang jujur dan adil. Perhatikan lagi. Kalau ada yang penting dicatat. Jadi contoh praktek jual beli yang jujur dan adil, contohnya begini. Penjual menyebutkan harga dengan benar. Kalau harga cilok itu 1.000, ya 1.000. Jangan dibikin 5.000. Nah, berarti nggak jujur dan nggak adil. Jadi harus jujur. Contoh yang kedua, barang yang dijual sesuai kualitasnya. Kalau barang lokal jangan bilang barang impor. Kalau barang dibikin di Indonesia jangan bilang bikinnya di Cina. Berarti nggak jujur. Itu contoh. Yang ketiga, penjual dan pembeli sama-sama ridho. Ridho mana ridho? Oh, di luar. Penjual dan pembeli sama-sama ridho. Dalam arti sama-sama nggak ada yang dibohongin. Baik masalah kualitas barang, baik masalah harga, ya nggak boleh dimain-mainkan. Itu catat. Itu contoh praktik jual beli yang jujur. Oke, simulasi. Nah, ini simulasi. Coba jangan pegang apa-apa dulu tangannya. Duduk yang rapi. Tangan di atas meja. Perhatikan. Kelompok 1 kita akan simulasi, ya, simulasi tentang praktik jual beli. Seperti tadi, nggak ada suaranya. Terus, perhatikan. Kita akan simulasi tentang praktik jual beli. Pak Guru akan bikin kelompok, 3 kelompok, ya. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ini kelompok ketiga. Masing-masing kelompok beda tugasnya. Kelompok yang pertama mempraktekkan tentang jual beli. Bagaimana cara prakteknya? Nanti 2 orang sebagai penjual dan yang lainnya sebagai pembeli. Nanti kita praktek di kantin. Kelompok yang kedua membuat dialog tentang jual beli yang jujur. Paham? Bisa bikin dialog? Oke. Kemudian yang kelompok ketiga, 1, 2, 3. Kelompok ketiga menggambar situasi jual beli di pasar. Jadi kalian, ini kertas, ya. Ini kertas, nanti Pak Guru bagikan lagi kertasnya. Dari kelompok ini 4 orang cukup bikin 1 gambar. 1, 2, 3, 4, 1 gambar. Silakan kalian nanti bekerja sama.
Tuh 2 3 4 1. Tuh 2 3 4 1. 1 2 3 4 1. Oke. Tahan dulu, jangan digambar dulu ya. Jadi yang kalian gambar ya, yang kalian gambar situasi di dalam pasar. Berarti ada pedagang, ada pembeli. Ya. Boleh digambar 2 orang gitu atau lebih. Yang penting gambar kalian itu mencirikan situasi jual beli di lingkungan pasar. Paham? Yang ini paham? Yang ini paham? Oke. Kalau paham, Pak Guru kasih waktu 5 menit. Cukup nggak 5 menit? 7 menit? Cukup 7 menit saja. Pak Guru kasih waktu 7 menit. Masing-masing kelompok kerjakan tugasnya. Ya. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beli apa? Beli apa? Apa 3.000? Iya, beli 3. Beli 3. 3 siapa aja? Gue 1, lu 1. Itu 1. Juga beli roti. Beli roti apa? Ini Sama. Ini berapaan? Itu gaji bertiga. Oh, nih beli 1. Itu. Setelah tadi kita melakukan simulasi, baik itu simulasi jual beli, simulasi membuat sebuah dialog percakapan yang jujur, ataupun membuat gambar tentang keadaan di pasar. Dari pertama sampai yang terakhir tentunya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jadi mungkin ada apa-apa yang masih kalian bingung atau ragu atau ingin kalian ketahui, silahkan nanti ditanyakan agar tidak terlalu banyak pertanyaan. Jadi satu baris meja ini cukup 1, ini 1, ini 1, ini 1, ya. Paham? Oke, kita mulai pertanyaan dari ujung sana. Siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, mengapa barang yang dijual harus halal dan bermanfaat? Oke. Jadi pertanyaannya, duduk. Kenapa barang yang dijual harus halal dan
bermanfaat. Karena barang yang dijual harus halal dan manfaat itu masuk ke dalam rukun jual beli dan syarat jual beli. Apabila barang yang dijual itu tidak halal, maka jual belinya tidak sah. Sebaliknya, apabila barang yang dijual tidak bermanfaat, berarti jual belinya juga tidak sah. Kenapa barang itu harus halal? Biasanya ya, barang yang tidak halal itu mengandung penyakit. Ada makanan yang terlalu banyak apa? Contohnya formalinnya, zat pengawetnya. Nah itu. Atau barang yang tidak manfaat. Kalau tidak manfaat, buat apa dibeli? Ya kan? Itu. Paham? Oke, selanjutnya dari barisan nomor 2. Siapa yang mau bertanya? Ayo Pak. Hatta, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, mengapa jual beli tidak sah? Saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan jual beli tidak sah? Apa yang menyebabkan jual beli tidak sah? Yang menyebabkan jual beli tidak sah itu jual beli yang tidak memenuhi syarat rukunnya atau syarat jual belinya. Itu yang menyebabkan tidak sah. Contohnya, ada penjual tidak ada barang tapi tidak ada harga. Nggak usah mainan, nanti Pak Guru tanya. Ada barang tapi tidak ada harga. Kemudian apa lagi? Yang jualnya orang yang belinya orang Nah itu yang menyebabkan jual beli tidak sah. Secara garis besar tidak terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Paham? Oke, kelompok ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa keuntungan dari jual beli tersebut? Apa keuntungan dari jual beli? Keuntungan dari jual beli yang pertama, tentunya si penjual mendapatkan keuntungan dari menjual Si penjual mendapatkan keuntungan dari menjual Si pembeli mendapatkan apa yang dia inginkan melalui jual beli. Jadi kalau pertanyaannya apa keuntungan dari jual beli? Ya tadi tuh, si penjual barangnya laku dibeli dengan dasar suka sama suka, terpenuhi syarat dan rukun. Si pembeli juga mendapatkan barang yang dia cari. Jadi sama-sama memiliki keuntungan. Oke, paham? Kelompok ini, silakan. Siapa yang bertanya? Iva, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, dalam kegiatan jual beli mengapa kita harus jujur dan adil? Pertanyaannya, dalam jual beli kenapa kita harus jujur dan adil? Karena jujur dan adil itu tidak merugikan siapapun. Si penjual harus jujur supaya tidak merugikan si pembeli. Kalau barang itu jelek, katakan jelek. Kalau barang itu bagus, katakan bagus, supaya si pembeli tidak rugi. Sebaliknya, si pembeli juga harus jujur dan adil, ya. Kalau harga itu 1.000, jangan ditawar 100. Itu merugikan daripada si pembeli.
Oke ya, jadi pelajaran kita pada hari ini sudah cukup. Dari awal sampai akhir kita mempelajari tentang jual beli menurut syariat Islam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian nanti dewasa, kalian menjadi penjual, ya. Jadilah penjual yang jujur. Karena jujur itu membawa keberkahan. Jadi jangan jadi penjual yang tidak jujur atau jadi penjual yang bohong. Karena ketidakjujuran dan bohong itu membawa cilaka. Ya, membawa celaka di dunia ataupun di akhirat. Oke, sebelum kita tutup, kita baca doa dulu, ya. Untuk pembacaan doa, kita baca doa selamat bersama-sama. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.